Assalamualaikum. Oke, silakan disiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang dipimpin doa. Sebelum mulai perjalanan kita berdoa mulai. Baik, silakan dikeluarkan buku catatan, buku paket untuk kita belajar hari ini, dan dicek kembali apakah masih ada sampah-sampah di sekitar tempat duduknya. Kalau ada, silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya masih ingat kita belajar tentang apa? Kemarin kita ada praktek untuk tentang aliran listrik. Nih kan kemarin kalian lakukan. Nah, kita gunakan baterai, kita gunakan lampu. Kemarin kita praktek untuk melihat bagaimana lampunya menyala atau tidak. Menyala ketika kita berikan baterai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana arus listrik itu dapat mengalir atau tidak mengalir dalam dua jenis rangkaian. Rangkaian apa? Masih ingat? Rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Nah, di rangkaian tertutup dan terbuka, listrik dapat mengalirkan arusnya sehingga membuat lampu dapat menyala. Nah, mengapa lampu bisa menyala? Karena apa? Mengapa lampu menyala kemarin? Kalau kita beri ini menyala atau tidak? Menyala. Kalau tidak diberi? Tidak menyala. Kira-kira kalau kabelnya ada, menyala atau tidak? Kalau ini kita hilangkan? Tidak menyala. Jadi listrik dapat mengalir, ada sesuatu yang dapat menghantarkan listrik tersebut. Jadi ada sesuatu yang dapat menghantarkannya. Nah, salah satunya ini adalah kabel. Jadi kabel listrik yang akan menghantarkan arus yang ada di dalam baterai untuk menghidupkan lampu. Nah, pada hari ini kita akan pelajari lebih jauh bagaimana kabelnya ini atau beberapa bahan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, pembelajaran hari ini kita akan pelajari tentang hantaran listrik. Nah, jadi di hantaran listrik, setelahnya kalian diharapkan mengidentifikasi bahan yang bersifat konduktor, lalu bahan yang bersifat isolator, dan semikonduktor. Apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor?
nanti kalian akan temukan pada saat proses pembelajaran, dan mengidentifikasi hubungan besar hambatan dan panjang kawat penghantar. Sini. Lalu hubungan besar hambatan dan penampang kawat penghantar. Jadi panjangnya dan besar kawat itu akan mempengaruhi hantaran listrik. Ya, bagaimana pengaruhnya nanti akan kita pelajari. Juga kalian bisa menghitung hambatan listrik dan menyelidiki jenis-jenis zat atau lautan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, itu yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, mengapa kita belajar tentang hantaran listrik? Nah, dengan belajar hantaran listrik ini harapannya di luar nanti kalian akan tahu bahan-bahan apa saja yang kalian aman untuk pegang ketika berhubungan dengan listrik. Nah, muncul. Nah, lalu ketika misalnya hujan, ada kabel terbuka, nah itu kalian bisa tahu bahaya atau tidak ketika tersentuh seperti itu. Nah, untuk di hari ini kita tetap berkelompok, kelompoknya sudah dibagi, nanti silakan bergabung dengan kelompoknya, dan akan ada kegiatan dengan karton. Kalian akan mencocokkan kartu, jadi ada kartu-kartu tentang bahan-bahan yang menghantarkan listrik. Nanti kalian tempel di karton ini, dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, lalu kalian lengkapi LKPD yang akan diberikan nanti. Seperti biasa, LKPD-nya kalian kerjakan masing-masing satu orang. Itu gambaran untuk kegiatannya, dan tetap akan ada presentasi ke depan. Presentasinya nanti akan berbeda topiknya untuk setiap kelompok. Jadi meskipun di dalam LKPD kalian kerjakan semua, nanti di dalam presentasi ada bagian-bagian yang dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan tentu saja, nah, harapan saya untuk teman-teman yang menjadi pengamat di tempat duduknya di kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap presentasi yang diberikan oleh temannya di depan, baik itu apresiasi ataupun pertanyaan, dipersilakan mungkin. Nah, untuk penilaiannya tetap ada pretest dan post-test seperti biasa. Di awal ada pretest, di akhir ada post-test, lalu ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Bagaimana sikap kalian selama belajar di kelas itu akan saya nilai, dan keterampilan kalian dalam kegiatan kelompok, dari keaktifan dalam kelompoknya sampai nanti di presentasi kelompoknya, apakah komunikasinya baik atau tidak. Nah, itu kalian perhatikan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pretestnya. Oke, untuk buku paketnya jangan dibuka dulu. Tolong saya dibantu siapa? Putri tolong pun. Fikri, tolong Fikri. Biasa Adisa. Lagi ditulis nama, kelas, dan tanggal hari ini di bagian atas. Dibaca baik-baik soal yang saya berikan. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda, akan diisi. Meskipun kalian belum belajar untuk hari ini, ya bisa mengisinya. Siapa tahu sudah ada yang membaca materinya di rumah. Oke, silakan untuk pengerjaan pretestnya saya berikan waktu 5 menit. Terima kasih.
Waktu pengerjaan tersisa 2 menit. Jika ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah versi satu menit lagi. Jika sudah, silakan dikumpul di depan. Sudah semua? Oke, kalau sudah untuk pretestnya, silakan sekarang bergabung bersama kelompoknya. Silakan diatur posisinya. Silakan. Sudah? Disimpan yang rapi bukunya, jangan bertaburan. Oke, perwakilan kelompoknya silakan diambil ke depan, kelompoknya, karton, dan bahan untuk diskusinya. Ada berapa orang?
Oke, nah di LKPD sekarang dilihat LKPD-nya. Untuk kegiatan kita pada hari ini kita melengkapi LKPD dengan bahan-bahan yang tadi sudah kalian ambil untuk setiap kelompoknya. Silakan coba dibaca dari langkah-langkah kegiatan. Poin D sama Chelsea, baca Chelsea. Poin D, langkah-langkah kegiatan. D. Langkah-langkah kegiatan. A. Rumus masalah. B. Susunlah kartu-kartu yang disediakan berdasarkan jenis bahan yang akan mengenai pada kartu yang telah disediakan. Buatlah sekreatif mungkin. C. Bukalah halaman virtual PHP pada kelompok masing-masing. Tekan tombol reset, atur nilai panjang pesawat atau L seperti pada berikut. Nomor 1, Nah, spesifikasinya. itu tidak perlu, langsung ke pertanyaan bawahnya saja. Bagaimana pengaruh perubahan pada pesawat komentar terhadap bersama tangan. B. Masih pada halaman virtual PHP pada kelompok masing-masing. Tekan tombol reset, atur nilai luas penampang pesawat A seperti pada berikut. Bagaimana pengaruh perubahan luas penampang pesawat komentar terhadap bersama tangan. Sebuah pesawat komentar memiliki 20 cm dengan luas penampang 2 cm kuadrat 2. Jika hamalan jenis pesawat tersebut adalah 4 kali 0 kuadrat negatif 4 10 negatif 4. 10 negatif 4 cm. Oh. Tentukan besar hamalan pesawat tersebut. F. Bacalah bahan ajar yang telah diberikan untuk meletakkan pada poligon. Yang D. Kesimpulan. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Chelsea. Coba kita lihat kembali di poin D. Di rumusan masalah seperti biasa, nanti kalian buat pertanyaan. Kalian buat pertanyaan dan kalian tuliskan di rumusan masalah. Di video ya, nanti akan saya tampilkan video. Jadi kalian lihat videonya dan buat suatu pertanyaan berdasarkan video tersebut. Untuk di poin D, susunlah kartu. Nah, kartunya masing-masing sudah dapat. Nah, di situ ada kartu-kartu tentang bahan-bahan yang dapat menghantarkan dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kalian lihat di bahan ajarnya disesuaikan dan beri garis hubungan. Jadi beri garis panah untuk masing-masing kartunya. Misalnya di situ ada kartu konduktor, nanti panahnya apa itu konduktor dan bagaimana, apa saja contoh-contohnya di situ ada. Nah, untuk di poin C kalian gunakan pad di dalam Chromebook. Jadi Chromebooknya nanti dibuka, di situ sudah terbuka padnya. Tinggal kalian tekan tombol reset. Nah, lalu yang diatur untuk yang poin C adalah panjang. Jadi panjangnya kalian atur sampai paling atas dan sampai paling bawah. Kalian catat berapa nilai hambatannya. Dan kalian simpulkan bagaimana pengaruh yang kalian ubah tadi terhadap hambatannya, apakah rendah, tinggi, dan sebagainya. Di poin D yang kalian lakukan sama, langsung tekan reset. Lalu yang kalian ubah itu bukan panjang tapi luas penampang. Ini ya, Chromebook di padnya sudah jelas mana bagian luas penampang, ada kan? Tertulis luas penampang. Nah, itu yang kalian ubah paling tinggi dan paling rendah. Kalian sesuaikan dengan tabelnya. Yang di poin E, yaitu kalian jawab besar hambatannya. Nanti kalian lihat di bahan ajar. Di bagian bahan ajar itu ada contoh soalnya. Poin F, untuk jenis zat cair yang menghantarkan arus listrik, kalian baca di bahan ajar. Nanti kalian temukan bagaimana kemampuan penghantarannya dan contoh lakukan. Untuk kesimpulan seperti biasa kalian jawab dari pertanyaan yang sudah kalian buat di awal. Bisa dipahami? Ya, silakan dilaksanakan pekerjaan tugasnya. Jangan lupa dibagi-bagi tugasnya supaya dapat selesai tepat waktu. Jadi ada yang mengerjakan di gambar, ada yang mencoba bagian padnya di Chromebook. Jadi tidak terlalu fokus di satu bagian saja supaya semuanya bisa bekerja. Oke, silakan dilaksanakan.
Oh iya, sebelumnya saya lupa jadinya kan. Kita tampilkan dulu video yang akan kalian lihat untuk membuat rumusan masalah. Oke, perhatiannya ke depan. Di depan ada video. Bisa terlihat? Nah, agak itu ya warnanya agak blur gitu, agak grayscale, kurang terlihat jelas karena ini video dari CCTV. Nah, pada saat kondisinya banjir, di sini ada tiang listrik. Ketawa, itu tiang listrik loh. Nah, oke, kenapa mereka? Banjir kelihatan ada petir kan? Ada jalan. Itu ada seorang anak pegang tiang listrik juga. Dia gunakan handuk untuk menariknya. Nah, dari video tadi yang pertama pada saat banjir ada beberapa orang tadi yang memegang tiang listrik, 3 orang. Apa yang terjadi? Ngapa tahu itu kesetrum? Kok tahu? Yakin? Berhubungan dengan tiang listrik. Kenapa kesetrum? Biasanya kalau kita pegang listrik tersetrum tidak? Tiang listrik? Tidak. Nah, karena apa kira-kira tuh? Akibat air. Ada apa dengan airnya? Bersentuhan dengan listrik. Nah, pertanyaan yang kira-kira muncul seperti itu tadi, silakan kalian buat dan tuliskan di dalam LKPD-nya. Jadi ditulis berkaitan dengan video tadi, apa ya yang bisa kalian jadikan rumusan masalah, jadikan pertanyaan. Mana ini kelompoknya? Sudah? Mengapa? Mana nih? Mengapa nih? Apa yang mengapa nih? Kan sudah jelas kan di dalam gambarnya. Apa yang mengapa? Apa yang mengapa? Gimana Gil? Mengapa tersebut bisa tersengat listrik? Bisa?
saat apa itu kondisinya? Apakah umumnya bisa? Misalnya kita pergi ke Iku, kan ada tiang listrik kan, banyak kan. Kalau kita sentuh kira-kira pingsan nggak? Nah, tadi pingsan. Kondisinya bagaimana? Sama atau tidak? Banjir. Kenapa dengan banjir? Gimana sih? Silakan buat kalimat. Pertama apa perintahnya? Ini atau itu? Adil baca ini. Bukan yang mana dulu ini? Kayak gini. Pakai kartu, tempel. Nanti dilihat di bahan aja. Kalau yang tabel gunakan di tombol reset maput, coba tekan. Dah berarti bunyi kan? Lalu apa yang diubah? Pel. Ini banyak kawan. Banyak kawannya berapa? Jadi ke atas atau ke bawah? Coba ditarik ke bawah. Kedua jari. Kan dulu. Nilai hambatannya, mana nilai hambatan? Nah, dia ditulis. Ini kalau mau kembalikan ke posisi standar, bisa lagi. Bisa menggunakan ya, mana panjang, mana baca baik-baik, yang mana, nah beda lah. Ini atau ini? Oke, yuk silakan. Angka berapa? Nah, gimana? Tekan sekali, tahan. Tekan. Nah, kalau mau kembalikan ke posisi semula, reset lagi. Bisa mikir. Mana yang diubah? Perintahnya apa? 0,05. Berapa 0,05? 0,05 atau 0, nah beda. Ini kan 0,01. Yang mana? Coba riset lagi riset. 0,50 sama atau beda? Kemudiannya 0 di belakang koma sana, 0 di belakang koma ya, kecuali 0,05. Nah, 0,5 tidak perlu dibuang. Berarti resivitasnya perlu diubah atau tidak? Tidak perlu. Yang disuruh diubah apa? Yang panjang saja, lagi bukan. Bisa? Sip. Ya? Hambatannya berapa? Nah, ini tulis satuan. Contohnya ditulis. Nah, kalau yang saya baca tadi ini kan om kan. Nah, om itu yang, nah itu dia om, lambang om, jadi tidak tahu bacanya. Bukan om ya. Ya.
keduanya gimana? Berapa? Coba di reset kembali. Kalau sudah yang satu reset kembali. Jadi cek resipitasnya sama, tanda tawaknya 10. Mas udah 10 atau belum? Sudah. Sama enggak? 10,00 dengan 10. Perlu diubah luasnya? Sudah berarti? Bacanya lambatnya itu tadi. Tadi yang dibaca Chelsea yang seperti ini, jadi bacanya om. Tiga. Sudah. Sebutkan bagaimana. Yang konduktor bahan-bahannya cuma ada lembaga, emas dan perak. Jadi dia dapat mengalirkan listrik. Waktu pekerjaan 10 menit lagi ya.
mana? Tabel sudah. Kalau sudah, langsung ditempel, manfaatkan waktunya. Kalau mau kembalikan itu coba di reset dulu. Hah? Lebih ya. Ayo, yang sudah ditempel. Sudah sampai mana? Gerak yang cepat ya. Gerak yang cepat untuk menempel gambarnya, lalu untuk pengerjaan KPD-nya. Selama ini percepat, waktu kita sudah semakin dekat. Yo, semangat Marvel, tempel Marvel. Yang dikelompokkan berarti tinggal tempel. Di garis ya, beri garis hubungan menggunakan spidol.
Iya. Banyak kecil, yang atas atau yang bawah? Yang kecil untuk lihat ininya hambatannya. Berarti bahasanya betul tidak? Semakin kecil nilainya berapa ini? Kecil atau lagi besar? Nah, lihat datanya. Mas sudah. Beri nama kelompok ya. Nama kelompoknya apa di sini? Namanya sesuaikan tema kita hari ini. Divisi, paralon. Ini apa nama kelompoknya? Isolator. Ini kalau diraih kelompok divisi alias paralon, isolator, semi konduktor. Nah, tapi tidak muat. Sudah. Lanjutkan. Angkatnya. Nah. Oke, 2 menit lagi. Sudah selesai. Satu menit lagi.
Oke, waktunya sudah habis. Kita presentasi sekarang. Untuk gambarnya silakan ditempel. Ditempel di tepi-tepi sini ya. Jangan menutupi layar saya. Di sini. Di sini kan. Silakan Sapira, sudah Sapira? Tempel Sapira. Bantu di sini. Kelompok lain silakan ditempel, dibagi ya tempatnya ya supaya muat 3. Agak tinggi nanti Fikri, agak tinggi. Ya, nanti ada yang presentasi di gambarnya, lalu ada yang presentasi pada 2 tabel di bawahnya, lalu yang kelompok terakhir akan presentasi di bagian hitungan dan jenis larutan. Kelompoknya apa? Dibagi ya posisinya untuk kelompok semikonduktor. Nah. Sudah, ini mana semikonduktor selatan tempel. Jadi sekali lagi untuk presentasinya ada yang presentasi di gambar, jadi tempel, lalu ada yang tabel, ada 2 tabel yang di pad itu, dan untuk hitungan dan jenis larutan. Oke, untuk presentasi yang pertama untuk yang gambar, saya persilakan kelompok isolator untuk mempresentasikan gambarnya. Oke, kelompok yang lain dihentikan aktivitasnya dulu. Silakan dihentikan aktivitasnya. Perhatikan temannya di depan. Dia akan presentasi sambil diamati hasil karya temannya, apakah sudah tepat atau masih ada yang salah.
Nah, kalian berikan tanggapan atau apresiasi. Silakan kelompok isolator untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Chelsea ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Mengapa ketika mengapa yang listrik bisa menyetrum orang yang memegang yang listrik tersebut? Itu rumusannya. Mengapa tiang listrik bisa menyetrum orang yang memegang tiang listrik tersebut? Kata kelompok isolator. Sekarang yang bagian gambar dulu, baru kesimpulannya. Konduktor menghantarkan arus listrik dengan baik. Contoh-contoh konduktor adalah emas, tembaga, perak. Isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya plastik, kertas, kaca, karet, keramik, dan PVC. Semikonduktor dapat bersifat konduktor dan isolator. Contohnya germanium, karbon, dan silikon. Bagaimana? Kelompok lain? Ada yang ingin memberikan tanggapan, masukan, atau komentar dari karya temannya di depan? Silakan. Mungkin dari bagaimana mereka membuatnya, menyajikannya dalam bentuk panah-panahnya itu, apakah mudah dipahami atau tidak? Nah, itu silakan berikan tanggapan. Gimana? Putri, biasa Putri. Ada Put? Agil? Gimana Marvel? Ada apa? Ayo jangan malu untuk memberikan komentar atau apresiasi, mungkin sudah bagus begitu. Jadi diapresiasi kerja temannya. Bagaimana? Sudah baik? Sama? Nah, jadi untuk bahan penghantar listrik ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor itu yang dapat menghantarkan dengan baik, isolator yang tidak dapat menghantar dengan baik, sedangkan semikonduktor bisa sifatnya isolator, bisa sifatnya konduktor. Tergantung situasi dan kondisi. Oke, itu untuk kelompok Chelsea, kelompok isolator. Bagaimana dengan simpulannya dari pertanyaan tadi? Karena tiang listrik tersebut mengalami kekonstantan sehingga saat listrik bisa menyetrum orang yang Bagaimana? Kelompok lain? Ada tanggapan dari simpulan dari kelompok isolator? Chelsea ini senyum, Chelsea. Putri ya senyum-senyum, ada apa pun. Karena konslet. Gimana susah? Sudah di konslet itu ya terputus bahasa ini. Apa yang salah? Apa yang konslet? Kabel-kabelnya. Nah, air hujan jadi konslet. Lalu tiangnya kena air tidak? Kena air. Jadi air hujannya mengalir ya. Dipegang manusia pingsan. Ada apa dengan airnya berarti? Mengandung listrik. Bisa saja ya. Nanti kita akan dengarkan kembali bagaimana pendapat kelompok yang lain tentang peristiwa ini. Oke, untuk kelompok isolator, mungkin ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan untuk kelompok isolator ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan close tepuk tangan untuk kelompok yang keempat.
Oke, selanjutnya untuk presentasi berikutnya saya persilakan kelompok semi konduktor. Untuk bagian tabel yang lupa dibacakan dulu rumusan masalah dan nanti kesimpulannya di akhir. Nah, silakan diisi dulu tabel yang ada di depan. Bukan dulu, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semi konduktor ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa ditulis dulu angkanya. Silakan lanjutkan. Bagaimana mengatur perubahan panjang kawat menantang kepada besar hambatan. Semakin panjang kawat, semakin besar pula hambatan. Apakah benar sesuai tabel? Ini bisa dijelaskan bagaimana tabelnya dari panjang kawat dan hambatannya. Silahkan. Jika panjangnya sekian, berapa hambatannya? Basikitas dan luasnya tidak perlu. Langsung saja di kawatnya dan panjang kawat dan hambatannya. Jika panjangnya berapa, hambatannya berapa. Itu baru nanti disimpulkan seperti itu. Iya, iya. Panjang kawat 0,10, luas tengah kawat 7,50, hambatan 0,0007. Oh, Yang kedua, panjang kawatnya 10, luas tengah kawat 7,50, hambatan 0,067 ohm. Yang ketiga, panjang kawat 20, luas tengah kawat 7,50, hambatan 0,133 ohm. baru kesimpulan gitu. Bacakan sekali lagi kesimpulannya. Semakin panjang kawat, semakin besar pula hambatan. Untuk yang tabel yang pertama, sekarang tabel yang kedua, coba lihat kembali. Sambil dicek ya teman-teman yang lain ya, sama atau tidak angkanya. Jelaskan dulu. Nomor 1, panjang kawat 10, luas tengah kawat 15, hambatan 0,033 ohm. Yang kedua, panjang kawat 10, luas tengah kawat 7,50, hambatan 0,067 ohm. Yang ketiga, panjang kawat 10, luas tengah kawat 0,01, hambatan 50,0 ohm. Kesimpulannya, Bagaimana pengaruh perubahan luas penambang kawat terhadap besar hambatan? Semakin luas, semakin kecil luas penampung kawat, semakin besar pula hambatan. semakin besar Semakin luas penampang kawat, semakin besar pula hambatan. semakin besar pula hambatannya. Nah, bagaimana kesimpulan akhirnya dari rumusan? Rumusan sudah dibaca? Nah, dibaca.
konslet lagi. Ya sama ya, sama-sama konslet. Karena konslet akhirnya tersetrum listrik. Oke, itu untuk presentasi kelompok semikonduktor. Untuk kelompok lain ada tanggapan? Bisa dilihat tabelnya atau bagaimana? Ada? Ya silakan Susam. Perbedaan dari hasil pembuatan. Yang mana? Tabel pertama atau kedua? Yang mana? Semuanya berbeda. Kalau di Susan bagaimana tabelnya? Ini 0,33, 0,667 dan 500. Oh, nah kita cek coba bisa tidak di sini. Oke, coba dicek di Jadi kalau yang di tabel itu, nah yang diubah kan di panjangnya ya, di panjangnya. Hambatan yang 20, tadi kalau di sini 1,33. Kalau di kelompok depan, yang tabel pertama. Nomor 1 dan nomor 3 nya. Nomor 1, 3. Nah, ada sedikit perbedaan, tapi kalau kalian lihat kesimpulannya sama atau berbeda? Kesimpulannya sama. Nah, ternyata ada sedikit kesalahan di dua kelompok yang mengapa berbeda. Tadi juga saya lihat pada saat pengerjaan itu untuk resivitasnya ada yang menggunakan 0,5, ada yang menggunakan 0,05. Nah, kesalahannya di situ. Tapi tidak masalah karena nilai 0,05-nya itu tetap digunakan sampai akhir sehingga kesimpulannya tetap sama, tidak masalah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang jelas kesimpulan akhirnya tetap sama. Semakin besar panjang kawatnya, maka semakin besar pula hambatan yang terjadi. Seperti itu. Tidak masalah. Hanya perlu teliti lagi ketika kalian melakukan percobaan. Jadi kalau angka 0,5 dengan 0,05 itu berbeda ya. Ada yang menggunakan 0,5, ada yang menggunakan 0,05. Oke, seperti itu ya, susah. Oke, yang lain ada tanggapan lain? Oke, kalau tidak ada, silakan untuk kelompok semikonduktor ditutup. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok semikonduktor. Tolong bantu saya marker kalau cas laptop di kantor, charger laptop apa enggak? Laptop saya mati. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, sambil dicek, siapa tadi yang pakai 0,05? Beda
Kalau kelompok suatu 0,05. Angkanya mirip yang sama dengan yang mana? Nah, jadi kemungkinan tadi kelompok semikonduktor menggunakan angka 0,05. Ada ditemukan tidak tadi? Atau yang menulisnya salah? Yang tugas menulis. Oke, tidak masalah. Ya. Nah, makanya di perintah LKPD-nya apa yang diubah? Panjang dan luas. Yang disuruh ubah hanya panjang dan luasnya saja. Sehingga, nah yang lain-lain itu sebenarnya tidak perlu diubah. Itu ada yang berubah. Nah, kalau ada yang merubah berarti itu jadinya 0,05. Nah, harus teliti ya, berbeda antara 0,5 dan 0,05. Oke, untuk kelompok berikutnya silakan kelompok terakhir, kelompok apa namanya? Kelompok PVC alias paralon. Silakan ke depan. Nah, untuk yang pertama di sini coba dituliskan dulu atau dibuka dulu, nanti rumusan masalahnya dibaca, nanti bagian ini dituliskan, dan di akhir nanti kesimpulannya ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok divisi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bersama kenapa ketika banjir yang listrik dapat menghasilkan satu rumah. Ketika banjir yang listrik dapat menghasilkan satu rumah. Lanjut ke bagian ini. Satuannya terakhir apa? Hambatan. Satuan hambatan apa? Dituliskan, jangan lupa. Gimana pun? Om. Lambang om. Bagaimana tadi lambang om? Om. Kalau lupa tulis om saja, om, atau di atas itu ada lambang om, JMU. Seperti C. Dan tidak perlu kalau sudah pakai gambar atau lambang, tidak perlu ditulis om, sudah cukup sampai di situ. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana angkanya? Silakan. Sebuah kawat pengantar memiliki panjang 20 cm dan luas tenaga 2 cm.
Itu bukan P ya, itu ro, bacanya ro. Jadi hambatan jenis bacanya ro bukan P, dikali dengan luas penampak dan dikali dengan panjang kawat dan dibagi luas penampak sehingga diperoleh hasil akhir hambatannya 4 kali 10 pangkat negatif 3 ohm. Oke, itu sudah sama? Oke, bisa menghitungnya? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk yang bagian terakhir, untuk jenis zat cair bisa dihapus dulu. Mungkin untuk contohnya nanti ditulis satu saja dulu, nanti yang dibaca baru ada banyak yang lainnya. Satu aja, satu atau dua. Dan ke bagian dua lagi nih. Dan satu lagi. Yang lain sambil memperhatikan ya. Oke, silakan. Jenis zat cair 1. Elektrolit, kemampuan mengantar arus listrik kuat. Contoh larutan HCl, air api, air laut, air kapur. 2. Elektrolit, kemampuan mengantar arus listrik lemah. Larutan amino, cuka, larutan H25. Non elektrolit tidak dapat mengantar arus listrik. Contoh larutan amino, larutan HCl, cuka, air api, air laut, air kapur, dan H2O. Kuantis. Kesimpulannya? Kesimpulan, karena ketika banjir air mengalirkan ke ketika terkena tangan tiang listrik hingga tiang mengandung tegangan yang dapat mengenai orang yang memenuhinya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Air membawa tegangan, mengalirkan tegangan ke tiang listrik sehingga tiang listrik mengandung tegangan listrik yang
menyebabkan orang bisa tersetrum. Dari kelompok yang di depan, divisi. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup kelompok divisi untuk diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita dalam kelompok tadi ada beberapa hal yang kita peroleh. Mulai dari kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama untuk membuat gambar, menempelkan gambar. Di sini kita ada menemukan beberapa bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Bahan apa saja sebutannya? Satu, ada bahan yang disebut dengan konduktor. Yang kedua, isolator dan semikonduktor. Kalau konduktor bisa menghantar atau tidak? Bisa. Kalau isolator tidak. Semikonduktor bisa dua-duanya. Bisa iya, bisa tidak. Untuk contohnya, nah kalian sudah bisa dilihat di gambar yang sudah kalian buat dengan bentuk beda-beda. Ini ada yang ke bawah, ini ada yang ke samping. Di konduktor ada tembaga, emas, perak, lalu isolator, plastik karet. Nah, itu yang tidak dapat menghantarkan, kita aman kalau kita pegang. Nah, untuk yang semi itu ada karbon, silikon, dan germanium. Oke, untuk kegiatan yang kedua di tabel kita dapat simpulkan dua hal. Yang pertama, apa tadi? Bahwa ternyata panjang kawat, bagaimana panjang kawat? Semakin panjang, semakin besar hambatannya. Nah, yang kedua, semakin kecil luas penampak, semakin besar hambatannya. Nah, di kegiatan kita yang ketiga menghitung. Nah, kalian tadi bisa menghitung. Alhamdulillah bisa menghitung semuanya. Untuk yang hitungan saya lihat tadi juga bisa di setiap kelompok. Dan di bagian akhir ada 3 jenis zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Ada namanya elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan ada non elektrolit. Tadi sudah disebutkan contoh-contohnya. Nah, saya tampilkan kembali. Ini tadi yang konduktor. Jadi konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ada tembaga, emas, dan perak. Nah, biasanya dibuat untuk dijadikan kabel listrik, tapi tidak pernah ada yang untuk dijual secara umum membuat kabel listrik menggunakan emas. Nah, mau buat rumah, kalau kabelnya dari emas, berapa money, berapa duit rumahnya kan? Nah, jadi yang digunakan adalah tembaga untuk kabelnya. Nah, kalau isolator, listrik yang tidak dapat menghantarkan listrik, mana T-nya ini? Jadi karet. Ada karet, plastik, lalu ada PVC, C-nya turun, kertas, keramik, dan kaca. Nah, bahan-bahan ini aman ketika kita gunakan untuk saya menutupi bahan yang dapat menghantarkan listrik. Misalnya kabel listrik, di dalamnya tadi ada tembaga, di luarnya ada apa? Karet atau plastik kan ya. Nah, itu bahan yang sengaja digunakan untuk menutup tembaga tersebut supaya ketika kita pegang kabelnya kita tidak kena setrum, tidak kena aliran listriknya. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan untuk itu. Lalu ada yang bersifat semi konduktor seperti karbon, silikon, dan germanium. Kalau kalian tadi yang ditempel ini bahan-bahannya, nah bahan-bahan tersebut biasanya digunakan untuk membuat IC ini dapat kalian temukan misalnya bongkar gigi ibunya, dia kena marah ya.
Nah, ini ada di dalam bahan-bahannya ini digunakan untuk menghantarkan listrik. Karbon, silikon, dan germanium. Nah, untuk jenis hambatan sebenarnya beberapa bahan itu jenis hambatannya berbeda-beda. Kalau aluminium yang konduktor, nah ini kecil hambatannya sehingga dia dapat menghantarkan listriknya dengan baik. Semakin besar hambatan, untuk hantaran listriknya akan semakin sulit. Di sini isolator kan besar. Kaca dari kuarsa ini besar hambatannya sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau yang kecil dia dapat menghantarkan listrik. Di tabelnya sehingga hambatan ini dipengaruhi oleh hambatan jenis, lalu panjang kawat dan luas penampak. 3 faktor yang mempengaruhi hambatan listriknya. Dan untuk jenis zat cair penghantar listrik itu ada yang non elektrolit, elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Kelas A ini yang non elektrolit, dia tidak akan mampu untuk menghidupkan lampunya karena tidak ngalir listriknya. Kalau yang lemah, lampunya ini hidup tapi redup. Kalau yang kuat, nah itu dapat menyala dengan terang seperti itu. Oke, ini beberapa hasil percobaan jenis larutan yang sifatnya konduktor dan isolator, dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghantarkan listrik, yang elektrolit dan non elektrolit. Kalau lampunya menyala berarti dia termasuk ke dalam elektrolit. Kalau yang tidak menyala, nah itu yang non elektrolit. Seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Nah, sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini? Hantaran listrik. Apa saja yang dapat menghantarkannya? Konduktor, isolator, semikonduktor. Apakah isolator dapat menghantarkan? Tidak dapat. Nah, bagaimana pengaruh panjangnya? Panjang kawat, kawat penghantar. Semakin apa, Agil? Gimana, Gil? Berarti Gil. Semakin panjang kawat, semakin besar hambatan. Kalau luas penampaknya semakin kecil, luas penampak semakin besar, semakin besar hambatan. Nah, itu untuk luas penampak dan panjang kawat. Lalu ada tadi ini larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan apa? Dia sebutnya elektrolit dan non elektrolit. Yang dapat menghantar yang mana? Elektrolit. Yang tidak dapat menghantar yang non elektrolit. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Nah, karena kita sudah belajar, tadi sudah ada diskusi kelompok. Jangan lupa ya, sampahnya jangan berserakan. Dan saya sudah keliling-keliling melihat bagaimana kerja kalian di dalam kelompok, mulai dari penggunaan produksinya sampai pengisian LKPD-nya. Tentu saja untuk hari ini juga ada door prize untuk kelompok yang terbaik pada hari ini. Tapi saya lihat dalam kegiatan hari ini saya rasa sudah semakin baik dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk setiap kelompok sudah mulai aktif, sudah mulai berani untuk mengambil langkah untuk mengerjakan. Tadi Fikri saya sudah lihat sudah mulai aktif di dalam kelompoknya. Ini juga begitu. Safira sudah terlibat aktif bersama dengan Luna tadi. Nah, semuanya sudah terlibat dengan baik di dalam kelompok. Nanti tinggal ditingkatkan kembali. Dan tadi harus hati-hati dan teliti dalam mengerjakan KPD dan soal. Angka itu sangat penting dan akan mempengaruhi hasil di akhirnya kalau kalian tidak teliti. Nah, hari ini yang menjadi kelompok terbaik adalah kelompok PVC. Oke, silakan perwakilan PVC ambil door prize-nya.
snack ya, saya beli snack lagi. Tidak endorse. Kita tunggu. Oke, silakan nanti untuk video. Semangat, yang lain semangat lagi untuk ke depannya. Oke. Nah, untuk hari ini kita pembelajarannya sudah selesai. Di awal sudah ada pretest, berarti kita sekarang akan ada post test. Buku paketnya, lalu LKPD-nya silakan disimpan dulu. Dan tolong satu orang bantu saya untuk melepas yang ada di depan. Ini jadi contekan lah kan. Nah, ini bantu untuk bagikan. Tolong dilepas dulu. Ditutup LKPD-nya. Bahan ajarnya ditutup. Yang sudah tulis nama, kelas dan tanggal hari ini, lalu dikerjakan, baca baik-baik soalnya. Semoga bisa lebih baik dari pretestnya tadi karena kita sudah belajar ya. Fikri yang kerjakan impostasi. Kenapa itu? Kalau dia sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Lagi, kalau sudah silakan dikumpul di depan.
dipisahkan soal dan jawaban. Anggota kelompok yang sudah selesai, tolong itu LKPD kelompoknya dikumpulkan juga. Bahan ajarnya tidak perlu di. Bisa marvel. 100 marvel. Sudah semua? Maka ada waktu. Lagi ya, lagi yuk. Yang lain sudah semua. Baik, untuk pengerjaan prosesnya sudah saya terima ya. Semoga namanya tertulis semua. Dan nanti jika ada yang di bawah KKM, akan ada remedial dari yang sudah tuntas, ada tugasan, pengayaan. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Iya. Kan? Sedih? Kenapa sedih? Marvel? Tidak dapat door prize. Tingkatkan kembali untuk kelompok lain yang belum mendapatkan bingkisan 9 ya. Nanti supaya di kesempatan berikutnya kalian bisa dapat. Tapi bisa dipahami materinya. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar tentang hantaran listrik. Oke, perhatian dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Jadi ada beberapa jenis rangkaian yang akhirnya digunakanlah oleh manusia untuk seperti untuk memasang lampu seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Dan jika tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan mudah untuk diterima oleh kalian, dan kalian dapat ingat setidaknya dari video tadi kalian bisa hati-hati untuk bertindak yang berkaitan dengan listrik karena sangat berbahaya ya. Untuk hari ini cukup sekian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.